dengan topik ekofeminis. Nah, kali ini Pusat Studi Teologi Feminis Universitas Kristen Duta Wacana atau Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana mengadakan webinar lagi dengan tema Kristologi Feminis. Jadi kalau yang buku yang kemarin, yang webinar yang lalu itu yang ekofeminis, sudah proses percetakan buku. Udah banyak yang tanya ini kapan terbit gitu ya, harap bersabar. Nah, sambil menunggu itu kita masuk di tema yang berikutnya, Kristologi Feminis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk tema ini penulisnya ada sekitar 18 orang. Ya, penulisnya ada sekitar 18 orang dan kita bagi untuk 6 tatap muka gitu ya, setiap hari Senin. Dan setiap sesinya itu atau setiap pertemuan itu ada tiga presenter atau presentasi. Tanggal-tanggalnya adalah kita mulai hari ini tanggal 11, kemudian nanti berikutnya 18, 25, tanggal 9 Mei, 16 Mei dan 23 Mei. Jadi pas itu 18 orang, masing-masing pertemuan adalah 3 orang. Ya. Dan ini adalah kegiatan dari Pusat Studi Teologi Feminis. Nah, kami tidak hanya mengadakan webinar, tapi juga melakukan penulisan buku lah atau pelatihan-pelatihan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang menginginkan melakukan pelatihan feminis atau gender di jemaat atau di sekolah masing-masing, itu bisa mengundang kami dari Pusat Studi Teologi Feminis. Ya. Nah, untuk hari ini pembuka untuk webinar kita itu ada 3 orang, yaitu Ibu Maria R. Apada dari Fakultas Teologi Artawacana Kupang, kemudian ada Maria Magdalena Birelogo, ini mahasiswa S2 kalau nggak salah, dan ada dari Sari Asi. Nanti mereka akan memperkenalkan diri atau moderator akan memperkenalkan diri ya untuk 3 pembicara kita pada sore hari ini. Jadi nanti mereka akan mempresentasikan paper mereka, lalu kemudian kita akan berdiskusi untuk memberikan masukan-masukan untuk perbaikan bagi tulisan mereka yang tentunya nanti akan kami terbitkan juga di akhirnya. Nah, demikian sedikit pengantar dari saya untuk menghemat waktu karena ada 3 presentasi. Saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat berdiskusi untuk kita semua di webinar sore hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan. Untuk moderator, Rene. Baik, Bu Asna, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu serta belum kedengaran, Rene. Apa sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar suaranya, Bu? Belum kedengaran suaranya. Dengar. Kami dengar. Oh, saya ya, yang tak kedengaran. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung dalam webinar dengan tema Kristologi Feminis untuk pertemuan yang pertama. Sebelum kita memulai akan webinar di sore menjelang malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan sumber kehidupan untuk waktu yang boleh Tuhan sediakan bagi kami di saat ini. Kami akan gunakan waktu ini untuk mendengarkan presentasi dari 3 orang narasumber dan juga kami akan berdiskusi mengenai topik teologi feminis, kristologi feminis. Tuhan kiranya berkati kami, Tuhan berikan hikmat bagi setiap kami, terkhusus bagi para narasumber yang akan menyampaikan presentasinya. Biarlah mereka dapat mempresentasikan dengan baik dan juga kami selaku pendengar dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kami telah berdoa. Amin. Amin.
Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, sesi di sore hari ini akan dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama yang akan mempresentasikan pertama adalah Ibu Pendeta Maria R.A. Pada dengan judul presentasi Yesus Ibu yang Terluka, Refleksi Kristologi Feminis di konteks pandemi COVID-19. Saya akan membacakan sedikit profil dari Ibu Pendeta Maria. Ibu Pendeta Maria R.A. Pada adalah dosen Fakultas Teologi di UKAW Kupang sampai saat ini. Untuk itu, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Pendeta Maria. Silakan Ibu. Mungkin dikasih waktunya berapa menit untuk presentasi. Oh iya, maaf. Untuk setiap peserta 20 menit untuk penyampaian materi. Jadi ada 60 menit. Nanti setelah itu baru kita langsung masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin begitu. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rene sebagai moderator. Izinkan saya untuk share screen. Sebentar ya. Apakah bisa terlihat di layar? Terlihat, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan belajar bersama yang boleh saya peroleh pada kesempatan sore hari ini dengan sebuah topik yang bagi saya tidak terlalu mudah. Dalam pengertian bagi saya ini topik yang cukup sulit. Tapi karena ini kesempatan belajar, mari kita sama-sama untuk saling belajar dan berbagi pada kesempatan ini. Judul yang saya buat dalam kesempatan webinar ini adalah tentang Yesus, Ibu yang Terluka, Refleksi Kristologis Feminis di konteks pandemi COVID-19. Dan apa yang melatar belakangi saya untuk memilih judul ini, sebenarnya ini bertolak dari sebuah realita pergumulan dan kegelisahan yang dihadapi oleh banyak orang Kristen di masa pandemi COVID-19. Ya, saya melihat bahwa ada sejumlah pergumulan dan kegelisahan yang dihadapi oleh banyak orang di masa pandemi ini. Bu Evi, bisa Ya, diperbesar apa tampilannya? Oh, sebentar Ibu. Ini mudah-mudahan tidak terganggu di Kanan sini. bawah biasanya ada tanda kanan bawah. Di tampilan slide. Slide-nya di full kan, di full screen. Di bagian bawah itu. Di kanan bawah. Sebentar Ibu. Full screen di kanan bawah. Ya, ada yang tanda kayak apa namanya? Kayak cangkir apa namanya? Cawan. Oh, ini Kak Ibu. Coba. Oh. Ya. Oh, iya, begitu ya. Ya, ya. Begitu ya. Ya. Terus nanti kalau pindah. Oke. Oke. Ya, bisa ya Ibu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Di masa pandemi ini, banyak orang merasakan tentang betapa rapuhnya kehidupan ini. Sebab jarak antara kehidupan dan kematian begitu tipis di depan kita. Kematian dapat merenggut nyawa kapan saja dan di mana saja. Dan dalam situasi yang rentan seperti ini, banyak orang Kristen berhadapan dengan sejumlah persoalan iman yang tidak mudah. Maksud saya adalah bahwa pada satu sisi banyak orang Kristen percaya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan,
Tapi pada sisi yang lain dia berhadapan dengan fakta bahwa seolah-olah pandemi COVID-19 lebih memegang kendali terhadap kehidupan ini. Persoalan imannya ialah jika Allah berkuasa atas kehidupan ini dan masih berpihak kepada kita, mengapa bencana ini melanda seluruh dunia dan membuat kita seolah-olah tidak berdaya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada. Di mana-mana ada seruan memohon pertolongan Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Tapi seolah-olah Allah menjauh dan tidak mendengarkan. Apakah Allah memang telah meninggalkan kita dan sengaja membiarkan kita mati binasa? Jika benar Allah berkuasa atas kehidupan ini, maka seharusnya Dia mendengar doa kita dan Dia berdaulat dengan kuasanya untuk menghentikannya. Tapi kenapa kita dibiarkan merana, menangis, menderita? Masihkah Allah berpihak kepada kita di hari ini dan di masa depan? Semua pertanyaan ini bagi saya bukan sekedar pertanyaan sederhana, tapi merupakan contoh-contoh dari pertanyaan yang bersifat imani. Dan sebagai pertanyaan imani, maka ia harus dijawab sendiri oleh setiap kita yang sedang bergumul. Dan dalam tulisan ini, perspektif kristologi feminisme kontekstual akan menolong kita untuk mendekati sebagai tinjauan. Dan kita berharap dari sisi tilik ini kita dapat memberi sumbangan bagi sebuah ajaran iman tentang Kristus yang didasarkan pada perjumpaan-perjumpaan yang real kontekstual dalam kehidupan yang masih kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebenarnya upaya ini adalah bagian dari upaya untuk menangkap apa yang dikatakan tentang Kristus menurut orang-orang Kristen pada masa kini. Dan dengan begitu terbuka jalan bagi sebuah kristologi yang kontemporer menuju keterlibatan pada isu-isu kristologis mendasar dan secara khusus dalam orang-orang Kristen kita semua menghadapi masalah di masa pandemi COVID-19. Dan tentang kristologi kontemporer ini kita kutip pandangan dari Volker Kuster. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berbicara tentang konteks hari ini. Konteks hari ini pandemi COVID-19 adalah fakta hari ini di seluruh dunia. Dan kita belum berakhir dengan ini. Sejak 2 tahun terakhir ini seluruh umat manusia di seantero jagat dunia diguncangkan oleh wabah pandemi COVID-19. Dan kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir dan mungkin juga tidak akan berakhir. Bahkan katanya virus ini sudah bermutasi dalam berbagai varian baru yang semakin berbahaya. Dan sejak virus ini ditemukan, perhatian dunia dengan segala kekuatan yang ada diarahkan pada upaya bagaimana menghadapi bahaya yang mengancam. Dan pemerintah Indonesia secara khusus juga berada dalam dilema yang luar biasa. Dan pada satu sisi dia dalam keputusannya memberlakukan status social distancing kepada masyarakat, itu dianggap perlu, tapi pada sisi yang lain itu juga membawa risiko yang tidak mudah. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ini menimbulkan masalah kehidupan yang tidak mudah di masa pandemi ini. Karena kita tahu bersama, kita alami bersama bahwa ada banyak masalah kehidupan yang kita hadapi. Baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, politik, keagamaan, pendidikan, dan kita bisa tambah banyak hal lain. Misalnya secara fisik, virus ini ketika dimulai dinyatakan ada, kita berhadapan dengan fakta sejumlah orang yang terpapar COVID, positif COVID. Baik yang diisolasi di rumah masing-masing, di tempat penampungan dan di rumah sakit. Bahkan ada begitu banyak orang yang meninggal dunia karena tidak tertolong. Secara psikis keadaan ini kita tahu menimbulkan luka, meninggalkan trauma, meninggalkan sakit hati.
yang tidak mungkin selesai dalam sehari. Dan kita merasa kehilangan yang luar biasa bagi orang-orang yang kita kasihi. Bagi sahabat, kenalan, keluarga. Mungkin di antara kita yang hadir dalam webinar sore ini kita mengalaminya. Apalagi ketika kita tidak mendapat kesempatan untuk memakamkan orang yang kita kasihi secara normal, sebagaimana biasa. Itu sangat menyakitkan. Hal lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, secara ekonomi sejumlah orang kehilangan pekerjaan karena diberhentikan dari tempat kerja. Sedangkan bagi mereka yang bekerja secara mandiri, pedagang kecil, penjual keliling, pedagang di pasar, pasar tradisional, juga mengalami kesulitan yang sama. Mereka tidak bisa berjualan, mereka tidak mempunyai pendapatan, bahkan ada yang sama sekali minim pendapatannya. Para pengusaha berekonomi mapan maupun yang ekonomi yang hebat, yang kuat, tidak terkecuali. Sehingga secara ekonomi kita sadari bahwa kita berada dalam situasi yang terpuruk. Ya, kita berharap makin hari kondisi kita semakin membaik. Tapi secara ekonomi kita sadar bahwa kita masih ada dalam situasi yang tidak terlalu nyaman. Suasana politik tak terhindarkan. Oleh karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Apalagi kalau diberi muatan politik, ada banyak pihak yang menganggap ini sebagai kebohongan. Masih kita baca banyak hoax-hoax yang mengatakan ini bohong. Semua ini turut memperlambat upaya pemerintah berperang melawan COVID-19. Termasuk di bidang keagamaan, Bapak Ibu, tempat-tempat ibadah terpaksa ditutup, dibatasi pemanfaatannya sampai hari ini. Dan dilaksanakan secara online. Jemaat diarahkan untuk beribadah dari rumah. Sementara warga jemaat kita tidak semuanya memiliki fasilitas dan kemampuan sumber daya yang memadai. Di bidang pendidikan juga kita tahu, dan kita semua sebagai orang-orang akademik, kita masih merasakan kesulitan di masa pandemi ini dengan mengajar secara online, baik para pengajar maupun anak-anak kita, karena berbagai keterbatasan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemerintah mencoba membuat standar operasional, prosedur untuk di masa pandemi ini, karena kita sekarang dikatakan sudah ada di masa new normal. Dan pelayanan vaksinasi itu dibuat oleh pemerintah dengan sangat gencar, dan kita bersyukur bahwa sekalipun ada polemik di mana-mana, tetapi pelayanan vaksinasi tetap dijalankan oleh pemerintah. Dan kita lihat, Bapak Ibu, bahwa situasi hari ini mungkin terkesan sudah jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Ketika saya mempersiapkan tulisan ini, masih berada dalam situasi yang tidak terlalu baik. Tapi hari ini sudah jauh lebih baik. Namun demikian, pandemi yang sudah menjadi endemi sekarang ini, tentu saja tetap telah meninggalkan banyak luka. Dan tentu kita masih bergumul dengan masalah-masalah baru, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti diajukan sebelumnya. Nah, bagaimana orang Kristen merespon semua ini sebagai orang beriman? Saya mencoba untuk mendekati persoalan ini sebagaimana saya katakan tadi dari perspektif kristologi. Dan saya melihat pertama-tama dari pandangan tradisi Kristen dengan model kristologi dari atas. Secara kristologi, ajaran tentang Kristus yang kita imani, baik itu tentang pribadi maupun karya-karyanya, merupakan bagian yang penting dalam ajaran Kristen. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ajaran tentang Kristus yang kita imani, tentang pribadi dan karya yang kita anggap penting itu diajarkan melalui gereja. Melalui gereja kita boleh mengenal ajaran trinitaris, di mana kristologi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Dan saya ingat sejak kita masih
mengikuti sekolah minggu, kemudian dalam kelas-kelas katekisasi kita sudah secara perlahan-lahan diperkenalkan tentang pokok yang penting ini. Mereka yang menjadi bagian dari persekutuan tubuh Kristus berkewajiban untuk mengenal dan memahami ajaran dogmatis tentang Trinitas, di mana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus merupakan ketiganya yang esa. Nah, ketika seseorang menjadi bagian dari sebuah gereja Kristen, selalu juga ditandai dengan peristiwa pembaptisan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang-orang Kristen juga selalu diajak untuk mengaku imannya melalui pengakuan iman rasuli, Nisea, Konstantinopel, dan melalui pengakuan ini mereka setiap kali menegaskan kembali akan iman mereka kepada Allah Tritunggal. Tapi Bapak Ibu, perlu diakui bahwa rumusan dan konsep iman yang lahir ini berdasar konteks dan sudut pandang tertentu. Secara kristologi, selama ini tradisi Kristen telah mengembangkan suatu jenis kristologi yang didasarkan pada pandangan bapak-bapak gereja. Misalnya tentang hal kuasa Yesus sebagai Kristus, Tuhan, Raja, firman Allah, Juru Selamat, Imam Besar, pahlawan rohani, dan seterusnya. Dan ini merupakan contoh-contoh dari apa yang saya sebutkan sebelumnya sebagai model kristologi dari atas. Dan jenis kristologi dari atas ini bersifat hierarkis, di mana Kristus mendominasi para pengikutnya. Itu kita kutip dari Mama Maria Bar. Dan contoh tentang kristologi yang bersifat hierarkis ini dapat kita lihat dalam konteks agama Kristen dan agama-agama monoteistik lainnya tentang penguasa transenden laki-laki yang berkuasa secara mutlak bagi dunia. Hal lain tentang gambaran maskulin Allah oleh orang Kristen dimengerti secara harafiah. Dan bagi kaum feminis Kristen, hal ini sangat merugikan kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Karena dia bertentangan dengan simbolisme Kristen yang sesungguhnya sangat kaya dan beragam tentang Allah. Itu kita lihat dari pandangan Anne Clifford. Dan bahkan Luther bersama-sama dengan Luther bersama-sama dengan gelombang feminis kedua telah mengatakan bahwa telah terjadi maskulinisasi terhadap Allah dalam tradisi Kristen. Dan posisi ini telah merasionalisasi, dehumanisasi terhadap kaum perempuan dan mensyahkan patriarkat baik di dalam maupun di luar gereja. Nah, dalam setiap kasus hierarki sosial dan sistem kekuasaan yang ada sekarang ini diabsahkan dengan menetapkan keduanya sebagai tatanan penciptaan dan kehendak Allah sendiri. Nah, sesungguhnya ada banyak makna dan citra yang berhubungan dengan Allah menurut Luther. Ia dapat dialami dan dipahami secara berbeda berdasarkan situasi dan waktu tertentu. Namun pengaruh maskulinisasi telah menjadikan bahasa yang dipakai bagi Allah selalu dominan berciri maskulin. Walaupun agama Kristen meyakini Allah melampaui gender, tapi rujukan bagi nama Allah selalu bersifat maskulin. Itu kata Luther. Dan saya juga mencoba untuk mengutip salah satu pandangan dari orang Rote Timur di NTT pada umumnya dalam memahami Allah. Mereka menyebut Bapa dengan sebutan Ama Manetua lain, yang secara harafiah Ama di sini berarti Bapa dan Manetua lain berarti yang paling awal, yang paling berkuasa, yang paling pertama dan utama. Allah di atas segala Allah. Istilah Mane berarti laki-laki jantan. Sehubungan dengan itu maka fungsi memimpin lebih dihubungkan dengan kaum laki-laki. Selanjutnya istilah Ama Manetua lain, Manea Relu Matalolole Ami artinya Bapa yang menjaga dan melindungi.
Jadi di sini kita lihat lagi bahwa fungsi sebagai pelindung lebih diarahkan bagi kaum laki-laki. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, apa yang dijelaskan di atas tidak dalam pengertian bahwa gambaran laki-laki perlu ditiadakan bagi Allah, menurut Anne Clifford. Sebab simbol laki-laki bisa menjadi sumber yang bermakna bagi seseorang dengan Allah. Misalnya ketika kita memahami doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Namun sebutan ini sangat bermakna bagi orang Kristen sebagai salah satu cara di dalam menyapa Allah. Salah satu cara di dalam menyapa Allah. Dan dalam perjanjian baru, pewahyuan Allah Tritunggal tidak dapat dipisahkan dengan Yesus. Baik dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dan Roh Kudus sebagai paraklet, sebagai penghibur. Ia berperan bagi orang Kristen di tengah pergumulan dan yang kemudian memberi kesaksian profetis tentang kasih Allah yang dialami. Nah, dalam konteks ini maka acuan yang diberikan kepada pribadi Bapa dan Putra secara jelas disebutkan dengan laki-laki. Sedangkan Roh Kudus agak mendua pada aspek maskulin dan aspek feminin. Nah, maskulinisasi bagi Allah dikarenakan Bapa diartikan secara harfiah. Lalu kemudian diperkuat dengan kehadiran Yesus sebagai Putra Allah, Sang Bapa Ilahi, dan Roh Kudus sebagai Tuhan, Lord, dalam Sadat Nisea. Nah, semua unsur-unsur maskulin yang dikenakan bagi Allah Tritunggal telah meniadakan kemungkinan adanya teologi trinitaris yang mengandung nilai feminis, seperti kesetiakawanan, kemitraan, dan persekutuan. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan penjelasan di atas, kita lihat bahwa maskulinisasi bagi Allah dan juga penekanan pada eksistensi Yesus sebagai Putra Allah telah memperkuat pandangan tentang kuasa dan kewibawaan lebih yang dimiliki oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Sementara hal ini dapat membawa implikasi ketidakadilan bagi kaum perempuan, baik itu dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat. Nah, padahal menurut Nico Syukur-Dister, sesungguhnya apa yang disebut mutlak dan unik bagi Yesus tidak harus ditemukan dalam gelar-gelar seperti Kristus atau Putra Allah. Tetapi justru dalam misteri penyelamatan yang oleh Yesus disalurkan dalam amanat pribadi dan pribadinya. Itu yang paling penting. Nah, apa yang disebutkan di atas, Bapak Ibu, merupakan contoh dari model kristologi dari atas. Dan model kristologi dari atas ini tidak cukup menolong kita untuk secara mandiri dan secara bebas mengekspresikan iman sesuai dengan penghayatan kita sendiri dalam konteks di mana kita berada. Dan karena itu kita membutuhkan sebuah perspektif baru yang dapat menolong kita untuk memberikan kesaksian iman dari hasil perjumpaan kita secara imani dengan Yesus di konteks di mana kita berada. Dan karena itu saya mencoba menjelaskan tentang model kristologi dari bawah. Waktunya kurang dari 5 menit. Ya. Nah, model kristologi dari bawah ini adalah kristologi. Kristologi merupakan bagian yang penting yang tidak terpisahkan dalam ajaran Trinitas. Namun Trinitas dan kristologi menurut Bernard Lowes dapat dibedakan. Nah, hal kristologi merupakan soal khas Kristiani. Nah, pertanyaan yang diajukan dalam kristologi ialah bagaimana yang ilahi dan yang insani itu berhubungan satu sama lain melalui satu pribadi dalam diri Yesus. Dan pertanyaan ini hanya bisa diajukan oleh mereka yang telah berjumpa dengan Yesus Kristus secara imani. Selanjutnya setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia dapat mengungkapkan iman kepercayaannya sendiri. Dan berdasarkan perjanjian baru, tidak ada kristologi yang dikembangkan secara konseptual dan intelektual. Tetapi berdasarkan bahan-bahan yang sudah ada, kristologi diberi daya dorong dalam perjumpaannya secara langsung antara orang Kristen dengan Yesus Kristus.
Nah, dalam konteks Alkitab, para murid dan penulis kitab Injil, kenapa mereka tidak meragukan kemanusiaan Yesus? Hal ini disebabkan karena mereka sungguh telah mengenal Kristus menurut daging. Para murid berjalan bersama Yesus dari Galilea ke Yudea melewati pengadilan dan pengutukan hingga penderitaan dan kematiannya. Bahkan iman tentang kebangkitan juga didasarkan pada pengalaman bersama Yesus. Bernard Lewis mengatakan itu. Dan kita juga akan bisa baca lebih mendalam, saya tidak bisa uraikan karena waktu, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua menjelaskan bahwa pemahaman iman orang Kristen pada gereja mula-mula sangat beraneka ragam. Dan karena itu kristologinya dikembangkan dalam ruang yang terbuka, baik antara berita Injil, tradisi gerejawi purba, serta tuntutan hidup setiap orang Kristen dalam lingkungan masyarakat tertentu, kata Maria Barth. Nah, inilah yang disebut model kristologi dari bawah. Artinya, peranan Yesus yang ditekankan adalah peranan Yesus sebagai hamba Tuhan yang melayani. Orang benar yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita karena miskin, ditindas, dan menguatkan mereka yang sedang berjuang bagi keadilan. Juga ibu yang memberi kehidupan, serta saudara dan sahabat bagi orang kecil. Ibu Maria. Nah, teologi feminis berusaha untuk mengembangkan model kristologi dari bawah ini. Kristologi yang menekankan bahwa Yesus telah datang dan bersekutu dengan mereka yang tertindas, baik lahir maupun batin, dan kemudian memanggil mereka kembali untuk mengalami kehadiran Allah yang penuh kasih. Yesus yang ada bersama dengan orang kecil, solider dengan mereka hingga mati, dan ia disebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, pemikiran tentang ini dapat kita baca lebih mendalam dari pemikiran Luther, Kwok Pui Lan, Virginia Fabela dari Filipina. Ini pemikiran-pemikiran para ahli yang mendukung pandangan kristologi dari bawah. Misalnya pandangan Luther, dia memandang tentang pemikiran tentang matriks ini menjadi penting untuk memahami Allah. Allah tidak dapat diidentikan dengan tampilan satu nama pribadi tertentu, jenis kelamin tertentu, tetapi suatu matriks. Maksudnya kita dapat membayangkan Allah sebagai yang berada di bawah dan di sekitar kita sebagai sumber kehidupan dan pembaharuan. Nah, Kwok Pui Lan melihat itu coba dari lensa pasca kolonial. Di dalam tradisi Kristen, konsep tentang Yesus Kristus telah menjadi sangat hibrida dan pluralistik. Kwok Pui Lan mengkritik pandangan yang ingin memurnikan doktrin Yesus Kristus dan ingin menemukan kembali Yesus yang historis. Sebaliknya ia menyarankan pencarian terhadap Yesus yang hibrida. Konsep Yesus yang hibrida sangat berguna dalam menekankan pentingnya tradisi lokal untuk mengkonstruksi kembali kristologi yang kontekstual dan membebaskan dalam cara yang lebih cair dan kreatif. Dan ini setara dengan pandangan Fabela dari Filipina yang mengatakan bahwa rumusan-rumusan iman menurut Nicea, Chalcedon semuanya seringkali tidak dapat dipahami oleh orang Asia. Akibatnya dapat mematikan dialog yang sesungguhnya. Oke, sudah selesai. Iya, nah, sudah nanti ya, dari perspektif nanti itu, bisa diteruskan. ya, dari perspektif itu nanti kita akan menarik apa makna dari pandangan kristologi dari bawah itu dalam perspektif ibu yang terluka di konteks pandemi COVID-19. Karena waktu sudah habis. Terima kasih Ibu. Nanti bisa dilanjutkan lagi dalam sesi tanya jawab. Ya, yes. Baik, kita akan melangkah pada pemateri selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Maria Magdalena Birelogo dengan tema perempuan dan tenunan, sebuah upaya membangun kristologi dari perempuan penenun. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan Kak. Ya, saya akan langsung share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, karena waktu 20 menit, saya akan mencoba mengambil poin-poin penting dari tulisan saya yang saya berjudul Perempuan dan Tenunan, sebuah upaya membangun kristologi dari perempuan penenun. Saya akan memulai dengan pendahuluan di mana
tenunan itu merupakan warisan kekayaan budaya yang terus dilestarikan sampai dengan hari ini. Dalam tenunan tersebut juga terletak perjuangan perempuan yang tidak saja bertugas di bagian domestik, tetapi dia juga berperan dalam pelestarian budaya. Saya mengambil contoh berita dari portal berita online, di mana di situ dikatakan bahwa ada rencana dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Victor Laiskodat. Dia merencanakan pergub tentang perempuan NTT menenun. Aturan ini dia dibuat agar perempuan di NTT itu mempunyai kemampuan dasar dalam menenun kain tenun tradisional, dan tidak hanya itu juga, tenunan ini dianggap sebagai arifan lokal yang perlu dilestarikan, dan perempuan NTT harus memilikinya sebagai prasyarat menikah. Di sini saya melihat bahwa perempuan kini bertambah tugasnya, tidak lagi berperan di ranah domestik, tetapi juga menjadi garda terdepan untuk melestarikan budaya. Untuk itu saya berangkat dari pertanyaan bagaimana memaknai perjuangan perempuan dalam menenun dan bagaimana menemukan gambaran Allah dalam perempuan menenun. Serta dari sanalah kita menemukan kristologi yang turut serta dalam perjuangan mereka untuk memberi kehidupan bagi keluarga dan budaya. Topik yang pertama yang saya angkat adalah tenunan sebagai warisan budaya dan pengorbanan perempuan. Beberapa poin penting yang saya angkat di sini yaitu kerajinan tenun dalam masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, adalah hasil kebudayaan materi. Nah, tenun di sini yang saya angkat adalah tenun ikat, di mana dia memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan budaya, yakni dia dipakai sebagai belis atau mahar. Kain ini juga dipakai untuk menutup jenazah, serta menunjukkan status sosial bagi orang yang memakainya. Nah, hasil tenunan ini umumnya berupa sarung, selimut, selendang, ikat pinggang, destar, dan sebagainya. Definisi singkat ini saya mengasumsikan bahwa nampak bahwa tenunan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan peran perempuan. Tenunan yang dikerjakan memenuhi berbagai aspek kehidupan manusia serta relasinya dengan komunitas. Tidak berlebihan jika menyebutkan bahwa tenunan itu sebagai warisan budaya yang menempatkan perempuan sebagai garda terdepan untuk melestarikannya. Untuk itu lebih jauh, kita akan membahas dalam beberapa hal yang terkandung dalam selembar kain tenun. Saya membaginya dalam beberapa poin. Yang pertama, unsur-unsur tenunan. Memahami tenunan lebih jauh, maka kita harus memulai dengan memahami unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tersebut yakni unsur sosial ekonomi, budaya, dan spiritual. Umumnya, tenunan pada setiap suku memiliki motif dan pola yang berbeda, dan pengajarannya itu diwariskan pada anak cucu sebagai upaya untuk melestarikan. Warisan ini diberikan ibu kepada anak perempuannya. Dalam tenunan juga mengandung unsur falsafah kepercayaan yang digabung dengan seni merancang sebagai milik suku atau masyarakat. Nah, dari unsur-unsur ini dapat kita ketahui bahwa ada makna yang terkandung di dalam tenunan. Pada selembar kain tenun terdapat pandangan sosial dan ekonomi yang mana perempuan mengambil peran dalam menciptakan karya budaya yang bernilai. Keterampilan menenun menjadi warisan pengetahuan turun-temurun bagi kaum perempuan. Tenunan yang sebenarnya perlu mendapatkan penghormatan sebagai bentuk dari curahan perhatian perempuan, malah memudar dengan munculnya saingan dengan upaya menjadikan kain tenun sebagai bisnis. Dalam tenunan juga padahal terdapat nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan leluhur dan relasi antar sesama. Yang berikut mengenai motif. Dengan banyaknya suku di NTT, maka akan semakin banyak pola corak tenunan. Untuk itu saya akan mengambil contoh salah satu suku yang saya pakai sebagai penggambaran motif yang ada di NTT, yaitu suku Sabu. Slide pertama yang saya tunjukkan ini adalah ragam motif untuk selimut yang dipakai oleh laki-laki, yang masing-masing motif ini mempunyai nama dan kegunaannya masing-masing. Jadi yang berhasil saya dapatkan ada beberapa motif ini yang mereka akan pakai untuk acara-acara seperti yang tadi disebutkan, acara kematian, pernikahan, dan sebagainya. Yang berikut motif yang ini adalah motif yang dipakai oleh kaum perempuan, dan ini namanya sarung. Jadi selimut dipakai oleh laki-laki, sedangkan sarung dipakai untuk perempuan. Nah, di suku Sabu sendiri umumnya motif itu berupa bunga, daun lontar, ayam, dan kuda, atau juga diselingi dengan ragam hias geometri.
Nah, setiap motif ini dibuat memiliki makna tertentu. Untuk memperluas pemahaman mengenai motif tenunan, saya memakai penjelasan dari Eben Bantimo yang menambahkan catatan penting bagi kita yang datang dari suku Timor pada khususnya dan masyarakat NTT pada umumnya. Bantimo menjelaskan bahwa pada motif tersimpan dalam kepala dan hati perempuan dan dituangkan dalam proses mengikat benang. Motif yang tercipta mengandung nilai teologis, etis, dan spiritual. Selain itu juga motif tertuang dalam motif juga tertuang pikiran, kepercayaan, cita-cita, dan simbol serta tokoh penting. Bantimo juga menarik setidaknya ada 3 pesan spiritual dalam motif tenunan, yakni motif adalah hasil perenungan makna hidup masyarakat, pesan yang disampaikan bersifat multidimensional, serta keseimbangan dan keharmonisan dalam alam. Yang berikut ada tahap-tahap menenun. Saya meringkasnya dalam beberapa tahap, di mana yang pertama adalah persiapan bahan utama, tentu saja yaitu benang. Lalu benang dihani untuk membuat motif. Yang berikut pembuatan pola motif, seperti yang saya tampilkan di slide. Ini adalah contoh di mana benang diikat dengan menggunakan tali rafia untuk dia bisa membentuk motif. Lalu setelah dibuatkan motif, lanjut pada proses pewarnaan, ada proses pencucian benang, lalu benang dimasak, benang dijemur, benang dipisahkan sesuai motif, lalu masuk pada proses menenun. Selanjutnya akan masuk dalam perempuan penenun. Menyambung dari tahap-tahap menenun, tentu saja tidak terlepas dari perempuan yang mengerjakannya. Sebagaimana nampak bahwa dalam proses menenun, akan selanjutnya kita lihat menguras kembali tenaga dari perempuan. Ketelitian, telaten, kesabaran selama proses menenun menjadi kunci terselesaikannya sebuah tenunan. Nah, tenunan yang dihasilkan oleh perempuan-perempuan ini pada umumnya akan dijual kepada konsumen dengan harga tertentu. Dan kisaran harga itu bisa dari 300 sampai dengan 1 juta tergantung kerumitan yang mereka kerjakan dan bahan-bahan yang mereka juga gunakan. Selama proses menenun ini tentu saja ada mitos yang berkembang di sekitarnya. Beberapa mitos yang saya berhasil dapatkan bersama perempuan penenun adalah misalnya ada larangan untuk mengerjakan benang di malam hari. Selain itu juga ada larangan untuk misalnya menguap atau menggaruk kepala karena bisa menyebabkan benang menjadi hancur. Selain itu juga mengenai pernyataan gubernur tadi bahwa perempuan harus bisa menenun, pernyataan ini disikapi sama oleh perempuan penenun bahwa maksud dari pernyataan itu adalah keterampilan menenun itu sebagai modal untuk bisa menyambung hidup. Di mana dulu orang mencari hidup dari menenun dan memanfaatkan air nira atau yang dikenal dengan tuak untuk bisa menyambung hidup mereka. Ini bukan pantangan agar perempuan tidak bisa menikah, tetapi perempuan diharapkan bisa menenun untuk bisa mempersiapkan dia bertahan hidup bersama dengan anggota keluarganya. Yang berikut kita akan masuk pada gambaran ala perempuan. Setelah menguraikan tentang tenunan dan peranan perempuan di dalamnya, saya mencoba untuk menemukan gambaran Allah dalam tenunan yang dikerjakan para perempuan penenun. Tapi sebelum sampai ke sana, kita akan melihat beberapa upaya gambaran Allah perempuan yang diuraikan singkat oleh 3 tokoh yang saya pilih di sini. Yang pertama dari Sally Beckford, dia menerangkan bahwa orang sulit percaya pada Allah karena mereka tidak memiliki gambaran imajinatif yang hidup tentang Allah. Karena itu ada upaya teologi sebagai konstruktif dan metaforis untuk remitologi. Nah, hal ini ditandai dengan penggunaan metafora ibu, kekasih, teman sebagai tubuh Allah. Sementara untuk Elizabeth Johnson, dia menilai bahwa pada budaya patriarki dan androsentrisme juga memainkan peran mengenai simbol untuk Allah. Metafora laki-laki telah berkuasa pada pandangan dunia, bahkan sampai kepada bahasa Tuhan yang netral terhadap gender. Untuk itu perlu simbol perempuan dalam berbicara mengenai Allah. Sementara untuk Mary Daly, dia menyoroti hal yang sama mengenai simbol Allah Bapa dari imajinasi dan dipertahankan oleh patriarki. Hal ini juga berimbas pada pembenaran akan penindasan terhadap kaum perempuan. Selanjutnya kita akan masuk pada kristologi perempuan penenun. Setelah menemukan gambaran Allah, 3 tokoh tadi, saya kembali, 3 tokoh ini mengarahkan pada gambaran Allah perempuan.
Gambaran Allah laki-laki perlu diseimbangkan dengan gambaran Allah perempuan. Pengalaman perempuan dan sifat-sifat yang melekat di dalamnya juga bisa dipakai untuk menggambarkan Allah yang berbeda dari warisan patriarki. Allah yang tidak terbatas tidak dapat dikurung dalam suatu bahasa, simbol, atau pemahaman manusia yang terbatas. Sehingga usaha manusia untuk memahaminya melalui gambaran yang ia berikan perlu diberi ruang untuk berekspresi. Selanjutnya, setelah menemukan Allah dalam tenunan, maka diupayakan untuk menemukan dan memaknai kristologi dari perempuan penenun. Beberapa tokoh juga memberikan gambaran kristologinya. Yang pertama dari Elizabeth Johnson, yang menekankan bahwa membicarakan feminisme tentu saja berkaitan pada penggambaran perempuan tentang Allah. Kristus dikenal dalam pengalaman mereka, dan ciri-ciri teologi pembebasan feminis muncul dari pengakuan akan penderitaan ketertindasan dari kaum perempuan itu sendiri. Nah, pandangan dari Johnson ini mewakili realita tentang pengalaman perempuan yang berjuang melawan ketertindasan. Sedangkan Mary Daly menilai bahwa hierarki seksual bukan saja pada Allah, tapi juga pada Yesus. Yesus yang berinkarnasi sebagai laki-laki makin menekankan supremasi laki-laki. Oleh karena itu, telah menjadi tradisi, maka sangat sulit untuk menjelmakan Yesus pada jenis kelamin inferior, yakni perempuan. Selanjutnya, bagi Mary Claire, dia menjelaskan bahwa kristologi dari atas selama ini membentuk hierarki sebagaimana yang diperkenalkan oleh bapak-bapak gereja. Sehingga untuk kaum feminis, mereka lebih banyak memilih kristologi dari bawah. Pemilihan itu disebabkan oleh gambaran kristologi dari bawah yang memperkenalkan Yesus sebagai hamba yang melayani, berpihak pada kaum marginal, sebagai seorang ibu, saudara, sahabat, dan bahkan sebagai orang kecil. Jika dihubungkan dengan kristologi terhadap perempuan dan tenunan, maka sumbangan dari Nuban Timo menjadi penting. Nuban Timo menawarkan sebuah kristologi sebagai motif tenun milik Allah. Dan dalam diri Yesus, Allah diperkenalkan kepada kita. Allah yang dikenal itu menjadi Allah yang berada di antara kita dan bahkan di dalam kita. Corak ragam yang dikerjakan Allah pada gereja adalah corak Yesus Kristus. Dengan demikian, motif kain tenun yang dikerjakan Allah adalah kristologi. Kristologi dapat direfleksikan dari pengalaman dan falsafah hidup masyarakat. Sebagaimana tenunan yang motifnya berangkat dari falsafah dan kepercayaan yang dihidupi, yang masih dilestarikan sampai dengan saat ini, begitu pula dengan Yesus yang adalah motif pada tenun Allah. Yesus adalah wujud nyata Allah dan dalam dialah kita mengenal Allah. Allah yang menenun kebaikan bagi manusia ditunjukkan oleh Yesus melalui karyanya. Perempuan pun menenun dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan karya yang indah dan berdaya guna bagi keluarga dan budaya. Tenunan bukan saja tentang karya, tetapi juga tentang pengorbanan, di mana itu dimulai dari pikiran perempuan yang mengolah motif, tenaganya untuk mengerjakan benang, hingga perasaan dalam memberi sentuhan kehangatan dan keindahan. Sebagaimana Yesus pada sejarah manusia dan karya pelayanannya, yang memberikan dirinya seutuhnya. Tentu saja pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib tidak akan melebihi dari penderitaan manusia. Tetapi pengorbanan itu sama-sama memberikan daya kehidupan. Allah memberikan Yesus sebagai kasih-Nya akan dunia ini. Yang berikut, lebih jauh lagi, saya akan menyoroti peran ganda perempuan di ranah domestik dan publik yang berkaitan dengan tenunan yang dihasilkan untuk tujuan ekonomi. Saya ingin memberikan pandangan yang kembali pada diri perempuan penenun itu. Kurang 5 menit lagi ya, Kak? Ya. Setelah melewati diskusi bersama teman saya, kami menemukan bahwa tenunan yang dipakai sehari-hari sebagai pakaian itu memenuhi salah satu fungsinya sebagai pelindung tubuh. Dari sinilah dapat dimaknai tenunan sebagai rumah bagi tubuh. Rumah menjadi nyaman ditinggali jika ada kehangatan di dalamnya. Dan disitulah perempuan merancangkan kehangatan itu lewat tenunan yang nantinya dipakai oleh anggota keluarga dan juga komunitas. Yang terakhir, penutup, saya mengambil 2 poin penting di mana perempuan dan tenunan adalah 2 hal yang saling terkait satu sama lain. Pemaknaan akan perjuangan perempuan ini terlihat dalam pengorbanannya yang menghasilkan karya tenun yang indah. Dan dari pengalaman perempuan penenun ini dilihat bagaimana gambaran Allah yang ditampilkan. Allah yang dicitrakan dalam diri laki-laki yang superior pun mulai dikaji kembali dari sudut pandang feminis. Allah tidak dapat dikurung dalam satu citra yang bersifat universal, sehingga penggunaan metafora Allah sebagai ibu mulai disuarakan.
Dalam konteks perempuan penenun, kristologi yang terbangun adalah Yesus yang turut menderita dan memberi daya hidup. Itu pun dikerjakan oleh perempuan dalam pekerjaan tenunannya yang menanggung penderitaan tetapi sekaligus merancangkan kehangatan dan mengupayakan keberlangsungan hidup bagi keluarga dan pelestarian budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maria. Kita akan lanjut pada narasumber selanjutnya ya, dengan tema Legenda Danau Toba, sebuah kristologi dari perspektif budaya Batak Toba yang disampaikan oleh Kak Sari Asri. Sari Asri. Mulai. Ya, baik. Selamat sore Bu Asnat dan juga Rian dan juga Ibu Bapak yang sudah bergabung di dalam seminar ini. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Izinkan saya untuk men-share materinya. Bisa diperbesar Kak tampilannya? Oh ya, sudah kelihatan sebentar ya? Iya, bisa di zoom, di full screen. Oke. Di full screen Kak. Ya, sebentar ya. Kayaknya ini kalau begini nggak kelihatan jelas ya, soalnya laptopnya agak bermasalah sedikit. Agak kecil. Iya, agak kecil ya. Oke. Ya, harusnya memang model slide ya. Oke. Ya, sorry nggak bisa full screen karena ada sesuatu. Ya, sorry. Ya baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang legenda Danau Toba, sebuah kristologi dari perspektif budaya Batak Toba. Nah, dalam hal ini setiap orang pasti memiliki pemaknaan yang berbeda-beda tentang kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan seturut dengan pengalaman masing-masing. Misalnya, bagi mereka yang termarginalisasi seperti kemiskinan, kekerasan, dan juga penindasan, maka kelompok ini akan melihat bahwa Kristus itu hadir di dalam situasi penderitaan yang mereka alami. Nah, ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Montenegro yang beranggapan bahwa Kristus juga dapat dijumpai di dalam banyak wajah dan juga di dalam banyak bentuk. Nah, berangkat dari pemahaman ini, maka dapat dikatakan bahwa wajah Yesus tidak hanya satu, namun dalam banyak rupa dan juga Nah, secara singkat kita mengatakan bahwa rumusan tentang kristologi itu tidak boleh dimutlakkan secara absolut sepanjang masa. Akan tetapi pengenalan akan siapa Kristus boleh dijumpai di dalam konteks di mana seseorang tinggal dan juga dibesarkan. Nah, keberagaman yang seperti ini dan juga kekayaan budaya yang dimiliki masing-masing suku di Indonesia mestinya sudah harus melahirkan pemahaman yang kaya pula tentang bagaimana gambaran dan juga makna daripada kehadiran Kristus. Nah, salah satu budaya yang ada di Indonesia ialah budaya Batak Toba. Dalam tulisan ini saya akan mencoba untuk mengulasnya dari salah satu legenda di tanah Batak, yaitu legenda Danau Toba atau asal-usul daripada Danau Toba. Sebelum jauh melihat bagaimana kristologi yang akan dituangkan, kita mau lihat sekilas tentang kristologi. Ketika berbicara tentang kristologi, itu berarti menyangkut kepada orang Kristen yang juga bergumul dengan Yesus Kristus. Dan yang sebenarnya yang digumuli itu bukan hanya sebatas relevansi Yesus Kristus bagi manusia sepanjang sejarah, tetapi yang jauh lebih digumuli ialah apa dan juga bagaimana makna
daripada kehadiran Yesus bagi manusia. Nah, pembahasan tentang Kristologi ini juga perlu didasari dari kenyataan dan juga pengalaman dari setiap individu ataupun komunitas. Sehingga ketika kita berbicara tentang Kristologi, maka bukan hanya sebatas terkungkung di dalam tafsiran mengenai siapa Yesus, melainkan pengakuan iman kepada Yesus yang semakin mewarnai pejarahan hidup manusia. Juga di dalam Kristologi ini tidak hanya sebatas pemahaman definisi intelektual saja, melainkan yang jauh lebih penting ialah keikutsertaan yang aktif di dalam perjuangan-perjuangan yang memanusiakan manusia. Nah, salah satu pokok persoalan yang sering dihadapi di dalam pemahaman tentang Kristologi ialah pemahaman-pemahaman baru yang berbicara tentang keselamatan di dalam banyak budaya, yang pastinya ketika berbicara budaya ada banyak perbedaan yang kita bisa jumpai di dalamnya. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya ketertutupan banyak orang untuk mengenal siapa Yesus di dalam kebudayaan masing-masing. Nah, bagi kebanyakan masih menganggap bahwa Yesus Kristus itu tidak bisa dihayati melalui budaya yang ada. Nah, sehingga pemahaman yang seperti ini menyebabkan kebebasan di dalam menghayati dan memaknai keberadaan Yesus Kristus dalam diri setiap orang hanya bisa terjadi ketika tidak memisahkan antara pengalaman atau pergumulan kontekstual yang dialami. Hal inilah yang membuktikan bahwa siapapun sebenarnya berhak untuk memiliki gambaran Kristus dan juga yang senantiasa mau terbuka untuk suatu pemahaman atau gambaran baru yang kemungkinan akan terjadi. Nah, bagi mereka yang juga mengenal Yesus Kristus berdasarkan pengalaman, maka akan semakin merasakan lebih dekat dan bermakna terhadap gambaran tentang Kristus. Apabila hal ini telah terjadi, maka pengenalan akan Yesus Kristus tidak lagi menjadi sesuatu yang ada di langit ataupun di surga, akan tetapi kehadiran Yesus bisa dihayati dan juga disaksikan di dalam konteks kehidupan yang sangat dekat dengan manusia. Selain itu, seseorang yang sudah mampu menghayati Kristus juga ada di sini dan saat ini. Maka kepekaan terhadap isu-isu sosial juga semakin meningkat ketika seseorang sudah bisa menghayati bahwa Kristus ada di sini dan saat ini. Sehingga pemahaman tentang Yesus Kristus itu tidak lagi dipahami hanya berada di dalam kerajaannya, melainkan ada di samping dan bersama-sama dengan manusia saat ini. Sehingga pemahaman Kristologi itu juga bukan hanya untuk pengungkapan siapa Yesus bagi manusia, melainkan bagaimana manusia bisa mendapatkan kembali kehidupan dan juga amanah daripada Yesus dengan sedemikian rupa, sehingga mendatangkan pembebasan dan juga kuasa bagi perempuan-perempuan lainnya. Selanjutnya itu ketika berbicara tentang Kristologi juga merupakan menjadi sebuah inti dari semua teologi. Sebab Yesuslah yang telah menyingkapkan kepada kita kebenaran-kebenaran terdalam mengenai Allah. Nah, di dalam kemanusiaannya juga Yesus telah menyatakan Allah sebagai Allah pengasih yang juga memperdulikan orang-orang yang paling lemah dan paling rendah dan yang mengkehendaki semua orang laki-laki dan perempuan tanpa dibedakan, dan baik perempuan dan juga laki-laki harus menerima keselamatan dan kemanusiaan sepenuhnya. Sehingga pemahaman Kristologi dalam konteks orang Batak Toba masih sangat kuat dipengaruhi oleh warisan dari pemahaman Kristologi tradisional. Sebagaimana sudah dibahas tadi dari narasumber, Kristologi tradisional itu yang saya maksudkan ialah Kristologi yang masih berpusat pada konteks lama, yaitu orang Barat seperti itu, yang masih memahami Yesus sebagai yang perkasa, kuat, dan gagah, dan sebagainya. Nah, gambaran-gambaran seperti ini juga memperlihatkan Kristologi yang dari atas. Sering sekali pemahaman Kristologi sebagai yang perkasa ini juga tidak menutup kemungkinan menjadi pendiskriminasian atau kaum perempuan menjadi
dipinggirkan di dalam pemahaman yang seperti ini. Nah, sehingga perempuan dianggap sebagai kelompok lemah yang tidak bisa berbuat banyak untuk sebuah transformasi. Kita akan melihat selanjutnya untuk legenda Danau Toba. Mungkin Ibu Bapak sudah ada sebagian yang sudah mengetahui bagaimana asal-usul daripada legenda Danau Toba yang merupakan sebuah cerita rakyat yang terdapat di daerah Sumatera, khususnya di Samosir. Dalam hal ini menceritakan bahwa ada seorang ibu yang harus menyelamatkan anaknya supaya tetap selamat dari banjir badai. Nah, dalam kisah ini juga diceritakan bahwa legenda asal-usul Danau Toba itu dimulai dari seorang laki-laki yang bernama Toba yang pada suatu hari memancing di sungai, lalu ia menemukan seekor ikan mas yang begitu besar dan juga cantik. Namun di luar dugaan Toba, bahwa ikan mas yang diperolehnya itu ternyata menjelma menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Nah, karena kecantikannya inilah, maka Toba memutuskan untuk menikahi perempuan ini. Akan tetapi sebelum mereka menjalin hubungan pernikahan, mereka membuat kesepakatan. Perempuan ini mengatakan bahwa ketika mereka sudah punya anak, tidak boleh sekalipun dalam situasi apapun Toba mengatakan bahwa anaknya itu adalah anak seekor ikan. Nah, singkat cerita, karena Toba itu berpencaharian atau bekerja sebagai seorang petani yang setiap hari membawa bekal makanan ke sawah, maka perempuan tersebut juga menyuruh anaknya, yaitu yang bernama Samosir, untuk mengantarkan nasi kepada bapaknya Toba. Akan tetapi karena Samosir juga sudah kelaparan pada waktu itu, maka ia memakan bekal yang seharusnya diperuntukkan untuk bapaknya. Nah, melihat situasi yang seperti ini, maka Toba sangat marah, sehingga ia melanggar perjanjian yang mereka sudah sepakati di awal dengan menyebutkan bahwa Samosir adalah anak seekor ikan. Ketika peristiwa itu, maka terjadilah ombak ataupun luapan air yang begitu besar, badai yang begitu besar, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh perempuan tadi kepada Toba. Nah, untuk mensiasat itu, maka perempuan ini berlari untuk mengejar anaknya Samosir. Lalu ia menyuruh supaya Samosir naik ke atas agar ia tidak ikut di dalam luapan air itu. Maka untuk menyelamatkan anaknya itu, maka perempuan itu yang menjadi korban daripada badai besar yang terjadi, sehingga terjadilah Danau Toba. Nah, dari kisah legenda Danau Toba ini ada dua hal yang saya cukup menarik untuk kita ketahui bersama. Yang pertama itu bahwa kisah legenda Danau Toba ini memperlihatkan bagaimana perjuangan seorang perempuan demi menyelamatkan anaknya dari banjir yang begitu besar. Nah, yang kedua yang saya bisa lihat ialah perempuan yang sama sekali tidak memperlihatkan ketergantungannya kepada laki-laki atau suaminya Toba, akan tetapi ia bisa menjadi seorang perempuan yang mandiri. Baik, adapun upaya kristologi yang bisa saya haturkan di dalam pemaparan tentang legenda asal-usul Danau Toba ialah perempuan sebagai sumber air kehidupan. Yang pertama itu mengapa saya mengatakannya, alasan yang pertama bahwa Danau Toba hingga pada saat ini menjadi sumber air bagi masyarakat di sekitar, khususnya kepada masyarakat di dalam 6 kabupaten di Sumatera Utara. Kemudian alasan yang kedua ialah menunjukkan bahwa sosok perempuan dalam legenda ini melahirkan sebuah pemahaman kristologi yang menggambarkan Yesus sebagai sumber air kehidupan. Sama halnya dengan legenda Danau Toba yang memperlihatkan perjuangan seorang perempuan demi menyelamatkan anaknya. Lebih dari itu, dalam legenda ini juga seorang perempuan melambangkan dirinya sebagai sumber air kehidupan. Sumber air kehidupan yang dimaksudkan ialah kebutuhan jasmani manusia. Nah, ini Danau Toba yang menjadi wadah yang dipakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari oleh banyak masyarakat di sekitar Danau Toba. Legenda asal-usul Danau Toba ini juga memperlihatkan bahwa melalui seorang perempuan maka kehadiran Kristus dapat dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena air menjadi kebutuhan primer manusia setiap saat, yang pastinya akan menjadi dekat di dalam kehidupan manusia setiap harinya. Nah, luapan air
mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anaknya, sebagaimana yang sudah dikisahkan di dalam legenda asal-usul Danau Toba. Sehingga dapat dilihat bahwa gambaran tentang siapa Yesus juga semakin dirasakan secara dekat oleh orang percaya, terlebih kaum perempuan. Pemahaman Kristologi tidak lagi dibatasi dari dia yang duduk di kursi singgasana, akan tetapi kehadiran Kristus dan pengenalan Kristus dapat dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari dan bersama-sama dengan manusia. Dalam hal ini, Danau Toba yang menjadi sumber air yang dipakai masyarakat sekitar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, sumbangsi pemikiran terhadap pemahaman Kristologi perempuan Batak Toba. Diawali dengan keprihatinan terkait persoalan kaum perempuan di dalam gereja dan diskriminasi atau pengabaian terhadap kisah-kisah perempuan di dalam Alkitab, tampaknya penting untuk memberikan sumbangsi pemikiran melalui sebuah kritik mengenai perspektif Kristologi gereja. Mengacu terhadap pemahaman di atas, maka gereja yang menjadi persekutuan orang percaya mestinya juga semakin terbuka akan pemahaman Kristologi yang semakin luas. Nah, pemahaman Kristologi yang semakin luas ini bukan hanya didasari dari wajah Kristus yang satu, melainkan lebih jauh lagi bahwa gambaran Kristus bisa didapatkan dari kekayaan dari berbagai budaya yang ada. Demikian yang bisa saya bagikan kepada Ibu Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sari. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, ada baiknya kita untuk mengambil foto bersama terlebih dahulu. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, apakah Mas Andres bisa membantu untuk mengambil gambar, Mas? Soalnya laptop saya agak sedikit error untuk ambil gambar. Ada Mbak Eka bisa ambil, Mbak Eka? Ya, saya bantu Ibu. Tolong semuanya kameranya di-on-kan ya. Dibuka kameranya ya, Bapak Ibu Saudara, biar kelihatan mukanya. Yes. Ini cantik-cantik semua, cakep-cakep. Ada yang gambarnya gelap. Petrus Tiran dari Toraja. Nggak kelihatan wajahmu, gelap. Ya, silakan Mbak Eka, layar 1, layar 2 gitu, biar pada senyum. Baik, layar pertama, senyum semua. Senyum terus kayaknya ya, karena kita nggak tahu di layar berapa kita. Udah, Mbak? Oke, layar pertama. Mau tepung ini enggak? Enggak. Namanya siapa? Namanya siapa? Layar 2, Mbak, udah? Namanya siapa? Yang tadi, namanya siapa? Layar 2. Yang anak-anak namanya siapa? Sama kayaknya ya. Layar 3. Enggak boleh ya kita. Duluan. Layar 4. Mencet. Tahan senyum. Baca. Layar 5. Enggak mau, maunya siapa?
Boleh, Mbak? Layar 6, 7. Kabur kayaknya Mbak Eka. Udah 6, 7, udah. Udah Bu, tinggal yang lain. Oke, udah. Nggak ada gambarnya. Oke, makasih Mbak Eka. Oke, terima kasih Mbak Eka. Bapak Ibu, kita akan membukanya dalam kita jawab ini dalam beberapa termin. Untuk termin pertama, saya khususkan dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Di kolom chat ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini sepertinya 3 pertanyaan ini untuk Kak Maria Bire, logo 3-3-nya. Pertanyaan pertama, mengapa menenun disebut sebagai pengorbanan perempuan? Apakah saat menenun perempuan mengalami penderitaan? Terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah mitos yang berkembang di sekitar penenun seperti menggaruk rambut dan yang lain seperti dijelaskan narasumber itu pernah tidak dilanggar oleh penenun? Jika pernah, apa yang terjadi selanjutnya? Apa tanggapan perempuan penenun akan hal tersebut? Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, kristologi penenun, bisakah dihubungkan dengan kisah perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun yang menyentuh jubah Yesus? Dengan imannya, dia mengalami kesembuhan. Perempuan-perempuan yang menenun selain untuk nafkah, tapi juga sarana healing bagi perempuan. Silakan Kak Maria untuk dijawab dulu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Pendeta Jolie tentang pengorbanan perempuan. Ya, pengorbanan perempuan di sini kita bisa lihat bahwa perempuan memiliki peran ganda, yaitu dia berperan di rumah dan dia juga mempunyai peran sebagai orang yang melestarikan budaya. Dalam menenun, dia berusaha untuk memberikan kehangatan dalam setiap tenunannya. Lalu dia juga harus memberikan perhatian kepada keluarganya. Dia harus melayani keluarganya dan itu adalah bagian urusan domestik. Nah, tentu juga itu dia memerlukan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Dia butuh ketelitian, dia butuh kesabaran, dan dalam proses yang lama itu bisa menghasilkan kain tenun yang bagus. Sementara perempuan juga selain menenun, dia harus menjadi seorang ibu, seorang istri yang harus melayani keluarganya. Dan hasil tenunannya itu pun dia pakai untuk dia jual untuk kebutuhan anggota keluarganya. Nah, di sini dia juga mengambil peran sebagai orang yang mencari nafkah selain daripada suami. Nah, kalau seandainya tidak setara peran yang ada dalam rumah tangga, maka salah satu dari keduanya akan mengalami penderitaan. Dan penderitaan di sini dihubungkan dengan pengorbanan. Pengorbanan itu akan menghasilkan kehidupan sebagaimana pengorbanan yang Yesus berikan kepada kita, yaitu kehidupan. Nah, tidak ada pengorbanan tanpa penderitaan, seperti yang dialami oleh perempuan dan juga Yesus. Yang berikut pertanyaan dari Saudari Mima mengenai mitos yang berkembang. Mitos yang berkembang ini sebenarnya dimaknai secara filosofis. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa perempuan mengerjakannya harus dengan hati-hati, harus dengan telaten. Jika dia salah dalam proses pengerjaannya, dia kurang berkonsentrasi, salah satu benang bisa putus, maka motif yang ada itu akan menjadi rusak. Pengerjaan yang dia kerjakan dari awal, membuat pola dan sebagainya, akan menjadi rusak pada proses menenun. Jadi dalam proses menenun itu ketelitian sangat dibutuhkan. Mitos diberikan kepada anak-anak dalam pengajarannya itu dari orang tua, itu bermakna filosofis. Dan yang terakhir mengenai kisah perempuan yang mengalami pendarahan, ini adalah masukan yang bagus untuk tulisan saya dan saya akan mencoba untuk mendialogkan ini dalam perbaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maria. Ada 2 orang yang sudah raise hand. Dari tadi ada Ibu Oli Beatrix Yovansia dan Ibu atau Kakak Herlina. Boleh Ibu Oli, Saudara Oli, untuk membuka kamera dan juga membuka mic-nya. Bu Oli, apakah bisa membuka mic dan bertanya?
Jika tidak, mungkin Saudara Herlina. Saudara Herlina. Oke. Selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk kesempatan. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk dua narasumber. Yang pertama Ibu Evi dari Kupang, dan yang kedua Ibu Maria yang tentang penenun. Pertanyaan untuk Ibu Evi. Ibu Evi menjelaskan tentang ada dua model kristologi, yaitu kristologi atas dan kristologi bawah. Nah, rupanya kalau dalam gereja-gereja kita, BFI sendiri mengakui bahwa paling kental dengan kristologi atas. Kristologi bawah itu di mana kemanusiaan Yesus kurang mendapat tempat di dalam gereja kita. Nah, pertanyaan untuk Ibu Evi adalah bagaimana metode yang bisa kita gunakan sekarang untuk kemudian menjadikan kristologi bawah yang dekat dengan pengalaman manusia sebagai kristologi yang juga mengoperasionalkan kehidupan bergereja, sehingga lahir keadilan, lahir pembebasan, lahir ruang yang memberi tempat kepada pengalaman dan suara perempuan. Ya, bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sebenarnya kalau kita setia kepada Alkitab, menurut saya, maka Trinitarian dalam Protestan itu memberi ruang kepada kristologi bawah juga mestinya. Tetapi karena kental dengan kristologi atas, maka gereja Protestan pun kemudian menjadi latah. Saya menggunakan istilah itu. Menjadi latah dengan menggunakan istilah putra. Padahal dalam Alkitab sebenarnya tidak ada kata putra untuk menggambarkan tentang Yesus. Yang ada adalah anak. Dan karena dia anak, maka ada ruang apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Tetapi kemudian gereja membelokkannya, Protestan juga sekarang. Kalau dalam Katolik ya memang itu putra, tapi di Protestan pun arahnya kemudian membelok kepada putra. Terbukti bahwa Ibu Evi pun menggunakan istilah itu, padahal bagi saya Protestan tidak begitu sebenarnya. Itu untuk Ibu Evi. Untuk Ibu Maria, ini saya melihat bahwa Ibu Maria hanya kemudian menghubungkan kristologi feminis itu dengan pengalaman perempuan. Tetapi juga mungkin saran saya memberi ruang juga atau memberi tempat juga kepada motif yang ditenun. Dalam pengalaman kami sebagai orang Sumba, kristologi feminis itu terlihat di dalam motif yang ditenun, yaitu motif mamuli. Di mana mamuli itu sebagai rahim, gambaran tentang perempuan yang kemudian berasal dari situlah kehidupan, dan kehidupan juga akan menuju ke sana. Nah, bagaimana kemudian pengalaman Kristus terlihat sebagai yang awal dan yang akhir kehidupan misalnya. Saya mengajukan itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Ibu Herlina. Tadi ada Saudara Timo yang raise hand. Saudara Timo mungkin mau bertanya? Atau kembali pada Ibu Oli Beatrix Yovansia. Jika belum, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk Ibu Maria dan juga Ibu Maria terlebih dahulu, dan kemudian Kak Maria. Silakan. Halo. Ya, sudah terdengar, Bu. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Herlina atas pertanyaannya tentang metode. Metode apa kira-kira? Saya pikir ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, dan itu akan juga menjadi masukan bagi saya untuk mungkin nanti di tulisan yang akan saya revisi itu nanti saya akan memperjelas tentang metodenya, tentang
konkretisasi daripada upaya untuk kristologi yang kontekstual itu seperti apa. Tapi mungkin yang bisa saya responi dari pertanyaan Ibu Herlina adalah dengan kita lebih banyak memberi ruang bagi warga jemaat kita untuk secara bebas mengekspresikan penghayatan keberimanan mereka dengan Allah, dalam hal ini Yesus Kristus, secara baik. Ya, kita selalu memberi ruang, selalu memberi kesempatan kepada mereka untuk berekspresi tentang sejauh mana penghayatan mereka tentang Yesus Kristus yang mereka imani dalam pengalaman iman mereka masing-masing. Ya, kita selalu memberi ruang kebebasan kepada mereka untuk melakukan itu. Misalnya itu di dalam pemahaman-pemahaman Alkitab, kita dapat mengajak mereka untuk bagaimana mereka menghayati Kristus. Apa yang mereka mengerti tentang Kristus dalam pergumulan mereka. Bagaimana mereka dapat mengekspresikan tentang Allah yang mereka percaya itu dalam mereka menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang mereka hadapi. Ya, saya secara khusus di sini menghubungkan aspek kristologi dari bawah ini dalam perspektif mereka yang menderita di masa pandemi, mereka yang merasa kehilangan di masa pandemi, mereka yang menangis, mereka yang gelisah, mereka yang trauma di masa pandemi. Dan di masa-masa seperti itu semua orang pergi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri karena mereka tidak mau tertular. Ya, pada masa-masa awal itu mereka semua menghindar jauh. Ketika orang mengalami kedukaan, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, kita menyaksikan di depan mata kita bagaimana mereka sendiri menanggung beban yang mereka alami. Ya, mereka sendiri berpelukan di rumah-rumah tangga mereka masing-masing, dan tidak ada orang yang berani datang untuk merangkul dan memeluk mereka. Mereka gelisah, mereka sakit. Bagaimana mereka memahami kehadiran Kristus dalam situasi yang seperti ini? Dan saya membayangkan seperti yang ditawarkan oleh teolog yang saya kutip ya di dalam materi saya dari tentang Allah, Kristus sebagai ibu yang terluka bersama kita di masa pandemi dalam menurut pemikiran Chung Hyun Kyun, dan dianggap bahwa bagi kebanyakan perempuan Asia menggambarkan Yesus sebagai ibu. Kita tahu bagaimana gambaran tentang seorang ibu dalam masyarakat kita. Ibu yang merangkul, ibu yang berusaha untuk menenangkan anaknya yang menangis, bahkan ibu yang mau menggantikan anaknya ketika anaknya mengalami penderitaan, ibu yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Nah, gambaran-gambaran tentang ibu yang dia alami dalam pengalaman keseharian itu dapat menolong kita ketika orang-orang Kristen pada masa ini berada di masa pandemi. Jikalau Yesus itu dia maknai sebagai ibu dalam kehidupannya, dia juga percaya bahwa sekalipun semua orang pergi meninggalkan dia, tapi Yesus sang ibu itu tidak pernah akan meninggalkan dia. Jadi tentang metode-metode itu kita bisa giatkan melalui pemahaman-pemahaman Alkitab, melalui perjumpaan-perjumpaan kita yang nyata ketika kita bersama-sama dengan warga jemaat, kita dapat mengajak mereka bagaimana menghayati tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah situasi ekonomimu yang morat-marit seperti sekarang ini. Bagaimana? Seperti itu Ibu Herlina. Semoga bisa ditangkap. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Maria. Selanjutnya Kak Maria boleh. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Herlina yang telah memberi masukan yang sangat baik bagi tulisan saya. Memang dalam tulisan saya ini masih ada banyak kekurangan.
Dan ini masukan yang sangat bagus untuk memperkaya apa yang kurang dari tulisan saya, di mana motif juga harus diberikan tempat, diberikan ruang untuk bisa berefleksi dari hal tersebut. Nah, karena motif yang ada juga banyak, saya akan dalam perbaikannya nanti, saya akan mencari maknanya, saya akan lebih menggali lagi hal-hal yang terdapat dalam motif. Tapi kalau seandainya boleh menjawab secara singkat, bahwa saya mengutip sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan dari Nuban Timo, bahwa dalam tenunan itu juga ada 3 pesan spiritual di dalam, yaitu motif adalah hasil perenungan makna hidup masyarakat, pesan yang disampaikan bersifat multidimensional, serta keseimbangan dan keharmonisan dalam alam. Yang saya juga kalau secara cepat bisa mengambil refleksi bahwa keharmonisan dengan alam dalam alam itu juga pasti ada hubungan yang vertikal dan horizontal. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Maria dan juga Ibu Pendeta Maria. Apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung lagi? Bisa Masih langsung. ada satu pertanyaan untuk Ibu Evi itu, Pak. Oh iya. Yang soal putra itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Evi. Ibu Herlina bisa diulang sekali lagi yang maksudnya tadi. Sebenarnya kalau kita setia kepada teologi Alkitab, di dalam Alkitab itu ada juga rujukan soal kristologi bawah yang kemudian memberi ruang terhadap pengalaman kemanusiaan. Hanya saja kemudian dalam pengalaman bergereja, arah kita kemudian lebih cenderung kepada kristologi atas itu, sehingga penyebutan yang kita lekatkan kepada Yesus juga menjadi berubah. Kalau dalam gereja Katolik sudah pasti bahwa dia putra dan itu laki-laki. Tapi kalau dalam teologi Protestan dia anak. Jadi terbuka ruang perempuan dan laki-laki tercakup di dalamnya. Hanya saja tadi saya mendengar, oh Ibu Evi juga menggunakan kata putra untuk Trinitarian yang menyebut Kristus begitu. Nah ini kan juga pembelokan arah menurut saya dari kristologi yang cenderung kepada kristologi atas itu. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Herlina atas masukannya. Mungkin yang saya maksudkan adalah sebenarnya kalau kita perhatikan penjelasan saya cuma tadi waktu tidak terlalu cukup bagi saya untuk menjelaskan. Memang benar sebenarnya dalam perspektif Alkitab sebenarnya justru penekanan tentang kristologi dari bawah itu ada dan sangat kelihatan. Cuma itulah yang lebih ditekankan adalah kristologi dari atas. Yang dalam penekanannya lebih pada kristologi dari atas. Namun demikian, kenapa penekanan tentang Yesus sebagai putra itu lebih semakin memperkuat? Karena memang secara manusia dia adalah putra Allah. Sehingga itu lebih semakin memberikan penekanan kepada maskulinisasi itu yang pada akhirnya berdampak kepada berbagai macam bentuk ketidakadilan dan penekanan-penekanan tentang aspek maskulin di dalam Alkitab. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ibu Herlina tadi bisa menjadi masukan bagi kami di dalam proses perbaikan untuk menghindari jangan sampai ada kesalahan persepsi terkait dengan hal-hal seperti itu. Jadi terima kasih Ibu Herlina. Mungkin di dalam perbaikannya kita memformulasikan sedemikian rupa untuk menghindari persepsi yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Herlina. Mungkin saya tambah satu ya Ibu Herlina dalam kaitan dengan metode tadi. Ya, sebagai contoh, misalnya di pengalaman gereja Masehi Injili di Timor, ini banyak orang-orang Gemit juga ada di sini. Di pengalaman gereja Masehi Injili di Timor, sebentar ya, itu juga ada di dalam materi yang saya punya, tapi waktu tidak
cukup tadi, bahwa ada yang disebut dengan pengakuan iman gemit. Saya tidak tahu di Gereja Kristen Sumba ada dibuat pengakuan iman GKS, tapi di Gemit ada yang disebut dengan pengakuan iman gemit. Pengakuan iman gemit itu dibuat di samping pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Jadi pengakuan iman gemit ini biasanya dipakai di hari ulang tahun Gemit, di pengresmian gedung gereja, dan kadang-kadang juga pada masa-masa Advent. Pengakuan iman ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengganti misalnya pengakuan iman rasuli dan Nisea yang sudah ada. Tapi dipahami bahwa Gemit adalah bagian yang tak terpisahkan dengan gereja Tuhan di seluruh dunia. Sehingga di samping pengakuan iman yang kita ikrarkan setiap minggu, Gemit juga memiliki sebuah pengakuan iman Gemit yang dibuat dengan memperhatikan tentang unsur-unsur kontekstual dan isu-isu abad 20. Dan unsur-unsur tersebut dianyam secara baik dalam rumusannya. Misalnya masalah gender, masalah keutuhan ciptaan, isu-isu abad 20, itu dianyam secara baik dalam rumusan pengakuan iman Gemit. Dan khusus yang berkaitan dengan masalah gender, unsur-unsur yang ditambahkan dalam pengakuan iman Gemit itu secara eksplisit disebutkan di sana, Allah yang mengasuh. Kami percaya kepada Allah yang mengasuh dan memelihara kami seperti seorang ibu. Ini menunjukkan bahwa ada pengakuan akan unsur keibuan dalam diri Allah. Dan di sini Gemit berusaha untuk pada satu sisi dia setia pada tradisi Alkitab dan tidak menyebut Allah dia seorang perempuan, seorang perempuan, tapi dia menyebut Allah sebagai seorang ibu. Jadi ada gambaran, ada pengakuan akan gambaran Allah sebagai seorang ibu. Jadi itu contoh bahwa Gereja Mesih Injili di Timor itu sudah melakukan hal itu sebagai salah satu metode untuk mengakomodir. Inilah konteks Gemit. Demikian. Diekspresikan dengan menjadi keras pada diri. Baik, terima kasih untuk Ibu Maria. Saya beralih pada pertanyaan dulu sebentar yang di kolom chat. Ada 3 pertanyaan yang ditujukan kepada Kak Sari Asi. Pertanyaan pertama, nats pendukung atau topik dalam Alkitab untuk menjelaskan bagaimana makna kristologi dalam Kisah Danau Toba. Pertanyaan berikutnya, tentang sejarah Danau Toba, bagaimana memberikan pengertian tentang sebuah kemandirian perempuan dari peran yang diberikan di dalam tanggung jawab domestik tanpa membuat makna kemandirian itu sebagai mungkin pemberontakan di sana. Dan ya, itu dulu 2 buat Kak Sari Asi. Silakan Kak. Mungkin sekalian yang raise hand itu, satu raise hand. Oh iya, boleh Ibu Oli Beatrix. Silakan. Bu Oli kemana ya? Boleh dijawab dulu aja Bu ya. Nanti sebentar baru ke Ibu Oli lagi. Silakan Kak Sari. Ya, baik, terima kasih Rian yang sudah memberikan kesempatan. Pertama saya akan mencoba untuk menjawab dari Ibu Dana yang berkaitan tentang apa teks ataupun perikop yang mendukung pengertian ataupun penjelasan tentang kristologi terkait dengan legenda asal-usul Danau Toba. Saya tidak akan menjelaskan secara spesifik apa ataupun memastikan itu tepat. Tetapi yang saya mau katakan bahwa kisah tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang di sumur itu, menurut saya itu menjadi salah satu perikop yang bisa menerangkan setidaknya bagaimana kehadiran seorang perempuan yang juga memberikan ataupun menawarkan air kepada Yesus pada waktu itu di dalam kehausan. Dan kisah juga yang bisa saya bagikan yaitu terkait ketika Yesus disalibkan, di mana dia merasakan haus, aku haus, di dalam perkataan yang kelima. Nah, ini juga menjelaskan bahwa ketika Yesus mengatakan aku haus, ini menjelaskan bahwa
sisi kemanusiaan Yesus begitu terlihat, dan yang kita pahami bersama bahwa perempuanlah juga yang turut di dalam memberikan air kepada Yesus pada waktu itu. Nah, ini saya pikir bisa menjadi landasan ketika ingin menjelaskan tentang kristologi, kaitannya dengan legenda asal-usul Danau Toba, yang walaupun konteksnya tidak persis sama sebagaimana yang saya bagikan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu kepada Ibu Merari terkait dengan bagaimana kita mau menjelaskan tentang kemandirian, yang menjadi salah satu hal menarik yang saya tawarkan di dalam legenda Danau Toba. Saya mau mengatakan bahwa ketika kita mencoba untuk menjelaskan kemandirian kepada seorang perempuan, saya mau mengatakan bahwa perempuan itu pada umumnya tidak begitu bergantung kepada orang lain. Mengapa ini saya katakan? Karena pada umumnya hanya perempuanlah yang disebutkan mampu untuk melakukan peran ganda, baik dia sebagai seorang istri, sebagai ibu, ataupun sebagai perempuan yang berkarir. Nah, ketika kita hendak menjelaskan tentang kemandirian ini kepada perempuan, ya memang kita harus mengatakan kepada mereka bahwa perempuan mampu untuk melakukan banyak pekerjaan, begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sari. Apa Ibu Oli Beatrix sudah bisa bertanya? Kalau belum, saya teruskan dulu yang dari kolom chat. Ada sekitar 3 pertanyaan untuk Ibu Pendeta Evi. Pertama, bagaimana kita sebagai orang percaya, khususnya kaum feminis, menyikapi dan menghadapi masa pandemi COVID-19 terkait tema Yesus, Ibu yang terluka secara real dalam sikap kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebebasan pemberian makna terhadap Yesus yang menderita di masa COVID-19 sampai batas apa? Dan pertanyaan ketiga, pada banyak kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, baik kekerasan seksual, fisik, dan verbal, bagi perempuan dan anak perempuan di dalam keluarga selama masa pandemi COVID-19, terkhususnya pada masa awal-awal PSBB dan PPKM, bagaimana peran gereja untuk menghadirkan wajah Kristus bagi perempuan-perempuan korban KDRT selama pandemi COVID ini? Dipersilakan Ibu Pendeta Evi. Yang kedua dari apa, Pak? Yang kedua tadi, kebebasan pemberian makna terhadap Yesus yang menderita di masa COVID-19 sampai batas apa? Sampai di mana kebebasan pemberian makna? Gitu, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator. Saya mau menanggapi yang pertama, bagaimana kita sebagai orang beriman menggunakan perspektif ini menggunakan perspektif ini khusus bagi kita yang masih terus bergumul di masa pandemi COVID-19. Ya, tentu seperti yang saya bilang tadi bahwa sekalipun situasi sekarang ini sudah pelan-pelan mengalami perubahan di sana-sini dan kita semua sudah mulai berinteraksi secara jauh lebih baik, kontak-kontak sosial dan sebagainya. Namun tetap saja bahwa pergumulan-pergumulan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini yang pernah dialami pada masa lalu dan masih kita alami pada masa kini dan entah sampai kapanpun ini masih terus kita hadapi. Dan melalui pokok ini bagi saya ini kiranya dapat menguatkan kita yang masih terus bergumul di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Ya, salah satu sebagai dampak dari pandemi COVID-19 kita berhadapan dengan berbagai pergumulan dan penderitaan, tapi kalau kita percaya dan kita yakini bahwa Yesus Sang Ibu itu tidak pernah meninggalkan kita, maka kita juga percaya bahwa kita akan dikuatkan untuk menghadapi badai yang tidak kita ketahui kapan akan berakhir ini. Kita terus dikuatkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita
seperti seorang ibu yang tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya, di tengah-tengah kehidupan, ke dalam menangis, dalam berbagai kesulitan kehidupan. Itu yang pertama, dan di tengah-tengah berbagai kasus kekerasan, pandemi, ya peran gereja adalah terus menguatkan jemaatnya. Sebagai gereja kita harus terus menguatkan jemaatnya. Nah, terkait dengan berbagai kasus-kasus terkait kekerasan yang dialami oleh anak-anak, kita nonton di video-video bagaimana sebagai dampak dari belajar online, dan sekarang ini kita masih tetap mendengar cerita bagaimana anak-anak itu dikerasi, baik secara fisik maupun psikis, dan seterusnya oleh karena sistem pembelajaran di masa pandemi misalnya, kasus-kasus kekerasan yang terjadi, maka tentu saja peran gereja sangat penting dalam hal ini. Kami punya tema di Minggu Sengsara yang ke-7 misalnya di Gereja Mesih Injili di Timor. Dalam minggu ini adalah memutus rantai kekerasan. Jadi ini juga salah satu bentuk di mana gereja turut berperan untuk memutuskan, mendidik warganya, mendampingi warganya untuk memutuskan rantai kekerasan. Kalau kita menangisi Kristus yang diperlakukan secara kejam dalam perjalanannya menuju salib, maka refleksi kita yang sesungguhnya adalah juga untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, bukan saja secara fisik, tetapi juga secara psikis. Dan sejauh mana kebebasan kita untuk mengekspresikan, saya pikir ini pertanyaan yang penting. Ini pertanyaan yang penting yang juga perlu untuk saya dan saudara-saudara renungkan. Kita memang diberi kebebasan yang sepenuhnya untuk mengekspresikan tentang siapa Kristus menurut pengalaman kehidupan, sejauh itu tidak bertentangan dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan ini membuat saya sadar bahwa mungkin dalam proses perbaikan nanti, terima kasih, saya harus tetap catat ini bahwa di dalam kebebasan kita untuk mengekspresikan tentang siapa Yesus, kita jangan kebablasan begitu ya. Kita jangan kebablasan, kita harus tetap ada pada rel-rel yang tidak boleh untuk kita abaikan. Terima kasih banyak atas masukan itu, saya catat. Terima kasih Bapak Moderator. Untuk Ibu Maria. Saya beri kesempatan terakhir, satu pertanyaan terakhir bagi rekan-rekan di forum ya, ingin bertanya langsung. Apakah ada? Jika tidak, untuk pertanyaan terakhir, saya tujukan kepada Ibu Evi lagi, Bu. Iya. Di ada. kolom chat ada pertanyaan terakhir, satu terakhir lagi. Sebentar, Pak. Sebelum kita tutup. Dualisme pikiran warga gereja dalam masa pandemi, di mana satu sisi umat percaya kepada Allah yang berkuasa, tapi di sisi lain pandemi lebih berkuasa dan seakan menentukan hidup mati seseorang. Kebijakan gereja pun selalu berubah sesuai konteks yang ada. Dalam konteks kita sebagai pendeta perempuan, seringkali pikiran umat dalam budaya patriarkal tidak begitu menerima secara sepenuhnya kebijakan pendeta perempuan, apalagi pemahaman Yesus sebagai ibu yang terluka. Bagaimana caranya mengarahkan perspektif umat khususnya kaum perempuan untuk memahami dan lebih mengimani tentang Allah yang lebih berkuasa dibanding pandemi itu sendiri, selain khotbah tentunya, dalam kerangka tulisan ibu tentang Yesus, ibu yang terluka. Silakan, Bu. Saya berusaha untuk mengerti ini pertanyaan, tapi pada intinya ya memang seperti yang saya bilang tadi bahwa terkesan ketika apalagi di awal-awal ya kita ada di masa pandemi itu kita ada di dalam sebuah suasana batin yang sangat luar biasa, ketakutan seolah-olah
selangkah saja maut ada di depan kita. Begitu takut. Kita berdoa pun bunyi sirine selalu ada di sekitar kita. Dan kita seolah-olah seperti yang saya bilang tadi, seolah-olah ini maut begitu berkuasa terhadap kehidupan kita. Dan itu kalau kita akui, itu mengganggu iman dan keyakinan sebagian besar orang Kristen juga, bahwa seolah-olah pandemi ini lebih berkuasa atas kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi pembahasan pada hari ini mengingatkan kita bahwa pandemi itu tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Sehingga bagi saya bahwa kalau kita percaya bahwa Allah itu berkuasa, dan pada masanya kita juga akan diluputkan dari semua badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Evi untuk jawaban yang diberikan. Kita telah sampai pada penghujung webinar Kristologi Feminis di hari ini. Dan sebelum menutupnya, saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang bisa diambil dalam webinar di sore hari ini, utamanya dari ketiga narasumber yang sudah mempresentasikan. Yang pertama, dari Ibu Pendeta Maria, saya melihat bahwa gambaran Yesus seperti seorang ibu cocok untuk diperhadapkan dengan realitas seseorang yang menderita dan menangis. Yesus digambarkan sebagai seorang ibu yang tidak membiarkan atau meninggal anaknya sedang menderita atau terluka. Dan sang ibu tersebut akan berusaha bagaimana caranya untuk menenangkan serta menyembuhkan anaknya. Dalam konteks tersebut dapat lebih dipahami kemudian dari Kak Maria Bire tentang perempuan penenun, ada falsafah yang terkandung dalam selembar kain tenun dan itu mesti mendapatkan penghormatan. Dan Allah yang digambarkan sebagai perempuan adalah Allah sebagai penenun, di mana Allah juga berusaha untuk menenun kebaikan di dalam diri Yesus. Dan apa yang ditenun tersebut adalah bukan tentang pikiran perasaan saja, namun juga itu adalah sebuah pengorbanan. Dari Kak Sari Asi tentang Legenda Danau Toba, saya menangkap kesimpulan bahwa Legenda Danau Toba ini menarik karena menggambarkan perempuan sebagai sosok yang mandiri atau tidak bergantung kepada laki-laki. Dia bisa mengorbankan dirinya sendiri untuk menjaga anaknya, dan juga dia bisa menjadi sumber kehidupan layaknya air yang menghidupi beberapa wilayah di sekitar Danau Toba tersebut. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya berikan. Kita boleh berikan reaction, applause bagi ketiga narasumber yang telah memberikan pemaparannya di sore hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber, dan untuk menutupnya, saya akan memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Belum, saya mau menyampaikan dulu sedikit. Oh ya. Ucapan terima kasih kepada tiga narasumber pada sore hari ini, juga untuk moderator Rene dan semua peserta yang sudah terlibat dalam diskusi sore hari ini. Saya lupa tadi memperkenalkan diri ya. Tidak semua sudah mengenal saya. Ini sok tahu saya ini, sok yakin gitu ya. Ya, saya sebagai ketua dari Pusat Studi Teologi Feminis, dan saya dibantu oleh Andreas Kristianto. Mana Andreas nih? Kami berdua yang menangani Pusat Studi Teologi Feminis. Mana Andreas? Nggak kelihatan ya. Ya mungkin di layar berikutnya ya. Baik, dan saya senang bahwa di antara 18 narasumber itu 9 laki-laki dan 9 perempuan ya. Jadi seimbang gitu. Padahal ini tidak direncanakan. Dan temanya sangat beragam dari timur ke barat Indonesia, dan juga ada yang temanya queer atau LGBT, dan ada 2 rekan dari Muslim.
Ya, itu menarik. Jadi kristologi kita itu agak bervariasi gitu ya. Dan ini akan dijadikan buku nanti terakhir. Jadi bagi teman-teman yang tadi meminta artikel, sabar ya. Kita lengkapi dulu berdasarkan masukan-masukan dari Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diterbitkan dalam buku, baru nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya adalah untuk tema minggu depan. Ini ada tema yang menarik. Itu ada dari Ibu Rospita Siahaan, metafora Allah sebagai perempuan, pembacaan feminis perempuan dirham yang hilang dalam Lukas 15 ayat 8-10. Kemudian ada dari Ibu Lilia Wetangtera dari Kupang, Yesus dalam gambaran perempuan penyintas perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Ini menarik juga. Kemudian ada dari Rumondang Lumban Gaul, ini sekali lagi dari Batak, Yesus sebagai Inang Toba, suatu upaya penggambaran kristologi feminis dari budaya Batak Toba. Nah, itu 3 tema yang beragam ya, ada dari timur, ada dari barat, kemudian ada yang tentang penyintas ya, perdagangan orang. Nah, kami menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk minggu depan dan juga untuk sesi webinar selanjutnya sampai di akhir. Ya, akan disediakan sertifikat bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih juga untuk masukan-masukannya. Tuhan memberkati kita. Ya, tadi Rene mau berdoa tutup? Kalian aja, Bu. Daftar absen belum ada. Kenapa? Absensi. Udah tadi. Sudah. Oh, belum mohon absen? dikirim ulang belum. Ya. Oh. Saya sempat terhempas keluar tadi. Oh. Kayaknya sekarang ada di ruang chat. Oh, oke. Coba dilihat di ruang chat ada. Kan karena belum dihapus. Coba di scroll ke atas. Masih ada. Tolong Bapak Ibu Saudara yang belum presensi, itu ada presensinya. Ya. Yang sekalian dengan evaluasi ya Ibu Asnat. Iya, evaluasi juga ada di presensinya. Jadi bisa memberikan masukan di situ untuk nanti perbaikan ke depan. Seperti itu. Ya, bagaimana sudah presensi? Boleh. Sudah ya? Ya. Kalau demikian terima kasih. Untuk doa penutup saya minta kesediaan dari peserta. Ibu Adriana, bisakah berdoa untuk kita? Baik Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam persekutuan. Engkau menolong kami supaya di dalam kesempatan kami berinteraksi, di dalam kesempatan kami bertemu, kami saling mendukung, kami saling meneguhkan untuk kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat di mana kami ada. Terima kasih untuk webinar kami. Engkau menolong agar apa yang sudah kami percakapkan mendapat tempat yang layak dalam kehidupan dan pelayanan kami. Biarlah kami terus diinspirasi, biarlah kami terus diteguhkan untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada dalam apapun peran kami. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk kami semua yang hadir dan berbagi. Engkau menolong supaya di hari-hari ke depan teristimewa untuk segala yang sudah direncanakan. Engkau berkenan kami bertemu untuk kami terus berbagi. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang kami kasihi, yang memungkinkan kami untuk hadir dan berbagi pada petang sampai malam ini. Terima kasih juga untuk teknologi yang memungkinkan kami memiliki acara seperti ini. Kami bersyukur dan kami percaya Allah punya rencana yang agung untuk kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang. Amin. Amin. Terima kasih Bu Adriana. Terima kasih untuk semuanya. Kita Terima kasih Bu Asnat.
Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Ibu Sandra. Bintar.